Kita dalam waktu dekat akan meng-QR-kan 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang. Bayangin bos, satu Jumatan 1 juta loh. Tuh hitung tuh 1 juta masjid, 1 triliun satu Jumatan. Sedangkan 1 tahun ada 52 Jumat, 52 triliun. Dan 1 tahun ada 4 Jumat yang super sell. Hah? Gak mungkin tuh terombol 1 juta kalau di bulan itu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan hari Senin pun jadi hari Jumat. Betul nggak? Hari Selasa jadi hari Jumat. Hah? Rebo, Kemis, Sabtu, Ahad, semua jadi hari Jumat. Berarti berapa? 100 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, 3 tahun yang lalu Yusuf Mansur bercita-cita setinggi langit, di mana dia mau mengorganisir semua masjid dan musola di seluruh Indonesia, wabil khusus tentang mengelola pendapatan masjid. Dalam teorinya Yusuf Mansur, masjid dan musola di seluruh Indonesia ini adalah sumber potensi ekonomi yang dahsyat. Jadi kalau bisa dihimpun, maka ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi tersendiri. Dengan cara apa? Yakni kencelengan yang ada di masing-masing masjid dan musola itu akan diubah menjadi QRIS, di mana orang cukup pakai QRIS, dia bisa mensedekahkan hartanya untuk masjid atau musola. Dalam hitungan Yusuf Mansur, di seluruh Indonesia itu ada 1 juta masjid dan musola. Lalu dia akan mencoba untuk kota Tangerang yang katanya dalam 1 tahun, di mana ada 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang ini akan diqriskan. Ini 3 tahun yang lalu. Jika di kota Tangerang ini berhasil, maka dia akan mengqriskan semua masjid dan musola yang ada di Indonesia, yang katanya jumlahnya 1 juta. Bayangkan berapa triliun itu uang umat akan terhimpun setiap pekannya, terutama di hari Jumat. Nah, mari kita ikuti logika ini ketika mau diterapkan di kota Tangerang. Tangerang adalah sebuah kota dengan 13 kecamatan. Di kecamatan Tangerang saja, di kecamatan kota ya, maksudnya di kecamatan kota Tangerang ini hanya ada 65 masjid. Jika digabung dengan musola, ya kurang lebih 100 lebih. Tetapi perlu diingat bahwa di musola pemasukan dari sedekah itu tidak sebesar yang ada di masjid-masjid. Karena apa? Musola hanya sebagai tempat untuk sholat 5 waktu saja, minus sholat Jumat.
Nah, penghasilan terbesar masjid itu adalah di waktu sholat Jumat dan Ramadan. Ramadan sebulan penuh. Nah, ketika ini diterapkan di kota Tangerang, walaupun pejabat di kota Tangerang ada yang mengatakan bahwa jumlah masjid dan musola di kota Tangerang ada 1000 lebih, menurut perhitungan kami tidak akan sebesar itu, terutama jika ini menyangkut masjidnya. Masjid di 13 kecamatan itu maksimal hanya 500-an ya, di kota Tangerang. Lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia menurut data bulan September 2025, jumlah masjid dan musola itu 800-an ribu ya, di mana jumlah masjid yang sebesar ini separuhnya adalah musola, separuh lebih bahkan. Jadi tidak sampai 1 juta di seluruh Indonesia. Sekarang mengenai manajemennya. Manajemen masjid dan musola itu akan dikelola oleh masing-masing, dan ini sudah terjadi puluhan tahun, dikelola oleh masing-masing pengelolanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika penghasilan masjid ini diorganisir, dijadikan satu, maka ini akan menjadi persoalan tersendiri, karena masing-masing masjid itu punya keunikan tersendiri, punya kebutuhan tersendiri, punya cara untuk memakmurkan jemaahnya, dan itu tidak bisa diseragamkan. Ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau penghasilannya besar, maka masjidnya juga akan, bangunannya cukup megah dan jemaahnya juga akan terimbas. Tapi kalau penghasilannya kecil, maka ini juga akan menyesuaikan dengan penghasilannya tersebut. Nah, ketika Yusuf Mansur mencoba dengan cara QRIS dan akan mengelolanya, pertanyaannya adalah siapa yang bakal mengelolanya? Jika itu pemerintah, maka pemerintah terlalu jauh masuk ke wilayah-wilayah religiusitas masyarakat, dan pemerintah sendiri tidak punya alat, tidak punya perangkat yang memenuhi syarat untuk mengelola masing-masing masjid dan musola, khususnya tentang keuangan. Kalau program itu bisa di-share, tapi kalau pengelolaan keuangan ini menjadi riskan ketika pemerintah ikut campur di dalamnya. Karena apa? Ada potensi korupsi di sana nantinya. Ini yang akan menjadi blunder bagi pemerintah sendiri. Yang kedua, jika itu diorganisir oleh Yusuf Mansur, maka Yusuf Mansur itu ibarat harga saham itu sudah begitu anjlok, dia sudah tidak laku lagi. Mengapa ide QRIS menggantikan kotak-kotak amal di semua masjid dan musola itu muncul? Karena satu, investasi yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu sekarang sudah tidak laku. Karena apa?
karena adanya uang prestasi, adanya kebohongan, dan dana dari investor setelah jatuh tempo tidak bisa ditarik kembali. Selain itu, sedekah yang selalu menjadi andalan Yusuf Mansur selama ini itu sudah tidak laku lagi ketika yang berbicara itu Yusuf Mansur. Maka sejatinya penghasilan dari Yusuf Mansur itu sudah menurun jauh, walaupun dia sudah berhasil menghimpun dana sebesar-besarnya untuk kemakmuran diri dan keluarganya. Sekarang lewat pintu sedekah itu sudah sangat tertutup dan dia sudah tidak laku lagi. Ketika dia memunculkan ide QRIS untuk menghimpun dana dari masjid dan musola, maka otomatis tertolak. Ketika dia mau menguji cobakan mengkiuriskan 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang 3 tahun yang lalu, ternyata ini juga sama sekali tidak berhasil. 100% tidak berhasil. Kalau di kota Tangerang saja, di kota kelahiran istrinya saja, dia gagal total. Bagaimana dengan di Indonesia yang bervariasi, beragam, dan berbagai pendapat berseliweran dari orang-orang yang pintar dan jernih pikirannya? Maka program mengkiriskan kotak amal di seluruh masjid dan musola di Indonesia itu gagal total. Ini adalah salah satu proyek dari Yusuf Mansur yang benar-benar gagal total 100%. Karena apa? Karena yang muncul dan memunculkan ide itu adalah Yusuf Mansur. Sementara Yusuf Mansur sendiri sejatinya sudah tidak laku dijual, tetapi dia tidak punya rasa malu, urat malunya sudah putus. Maka ketika sumber-sumber penghasilannya itu tertutup, dia selalu membuat kreasi, memunculkan ide-ide baru, walaupun itu konyol dan tidak laku. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.